Berkarir sebagai dosen itu tidak monoton, kita hanya cukup menjalankan atau melakukan tridharma. Dalam hal ini adalah mengajar, melakukan penelitian, dan juga melakukan pengabdian. Tetapi juga yang harus dipikirkan itu adalah tentang kenaikan jabatan fungsional, khususnya bagi dosen-dosen pemula. Mau tahu tipsnya bagaimana kita melakukan persiapan kenaikan jabatan fungsional? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini saya sharing untuk ya dosen-dosen muda ya yang baru berkarir sebagai dosen, kemudian mungkin berpikir bahwa apa saja sih sebenarnya yang harus dilakukan. Mungkin beberapa dosen yang baru itu bertanya-tanya apa saja yang harus dilakukan selain mengajar gitu. Jadi mungkin belum ada yang mengenal apa itu tridharma, perguruan tinggi, kemudian apa saja yang harus dilakukan selain mengajar. Jadi penting bagi Bapak Ibu dosen yang baru berkarir, dalam hal ini dosen-dosen muda ya, untuk juga mengurus yang namanya kenaikan jabatan fungsional. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita merujuk atau referensi kepada aturan-aturan yang berlaku, jadi setelah Anda mendapatkan NIDN ya, NIDN, kemudian Anda mengikuti berbagai macam pelatihan, sehingga yang akan menunjang saudara ke karir dosen ke depannya, itu adalah kita harus juga mengurus kenaikan jabatan fungsional yang sebenarnya dilakukan per 2 tahun. Nanti kita bahas ini juga terkait dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, di mana ada yang menyatakan bahwa dengan munculnya peraturan tersebut itu menghambat kita untuk cepat menjadi profesor gitu ya. Nanti kita bahas. Ya, jadi berkaitan dengan jabatan fungsional ini, di mana dosen-dosen muda itu ketika baru awal berkarir itu sebenarnya harus sudah memfiling beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan fungsional tersebut. Nah, apa saja sebenarnya yang harus dilakukan untuk ya mempercepat proses kenaikan jabatan fungsional ini? Saya menganggapnya bahwa ini ya, karena ada beberapa dosen itu yang berkarir dosen itu setelah lulus S3, ada yang juga lulus S2 baru langsung menjadi dosen. Nah, kali ini coba kita bahas dulu secara general gitu. Jadi yang pertama dulu yang harus dipahami itu adalah pelajari dulu sebenarnya tentang karir dosen. Ya, jadi saya yakin bahwa di beberapa video saya juga saya telah sebutkan ya, di mana bagaimana caranya kita untuk mempercepat jenjang karir dosen gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan selalu memperhatikan jabatan fungsional ini. Jadi jenjang karir dosen ini kita bisa bertanya sebenarnya ke dosen-dosen senior kita yang menurut saya itu adalah yang mereka yang sudah memiliki tingkat kepangkatan ya tertinggi gitu ya, bukan berarti profesor, tapi setidaknya kita mulai bisa bertahap atau menilai gitu dengan mata kepala kita sendiri gitu. Bagaimana mereka memulai sehingga kita bisa bertanya juga prosesnya, mulai misalnya dari mana sampai dia menjadi lektor kepala misalnya sampai profesor, itu kita mungkin bisa bertanya dari situ. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya kalau dosen-dosen yang baru berkarir itu juga mempelajari tentang jenjang karir dosen ya, mulai dari asisten ahli, kemudian lektor kepala, kemudian guru besar, berapa kum yang harus dikumpulkan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah harus mengetahui dan memenuhi persyaratan ya. Jadi jelas kalau kita mau mengajukan kenaikan jabatan fungsional, berarti kan tridharma perguruan tinggi itu kan harus ada isinya, harus terisi gitu ya. Oleh karena itu mulai dari pendidikan, saya kira kalau pendidikan dan pengabdian itu kan saya nggak tahu ya kalau di kampus yang lain, tapi kalau di kampus saya itu sudah pasti dapat gitu, sudah pasti dapat karena kita melakukan secara, terutama kalau yang pengabdian itu kita melakukan secara tim. Jadi tidak
di beberapa kampus itu, kalau misalnya ada beberapa teman-teman di kampus yang lain itu, dia bercerita bahwa mereka ada yang melakukan secara mandiri gitu. Nah, tetapi kalau di kampus saya, itu karena dihandle oleh LPPN, jadi semuanya harus dilakukan secara tim. Jadi pelaporannya pun juga secara tim. Nah, semacam itu. Jadi diketahui persyaratannya semacam apa. Kemudian, yang ketiga itu rapi secara administrasi. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kita mengajukan jabatan fungsional itu, kalau yang S2 ya, S2 itu lulus 2 tahun setelah lulus S2 itu baru kita boleh mengajukan jabatan fungsional. Oleh karena itu, dalam 2 tahun itu kan ada 4 semester tuh, ada 4 semester. Jadi 4 semester itu apa yang harus dilakukan kalau untuk pengajaran kan pasti sudah dapat per semesternya, dan juga pengabdian itu kan sudah dapat per semesternya. Yang penelitian ini, karena yang penelitian itu yang dijadikan sebagai patokan untuk kenaikan jabatan fungsional itu adalah publikasi. Nah, dari situ sebenarnya harus sudah berpikir bahwa dalam 1 tahun itu harus berapa publikasi yang dihasilkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar ya. Tentunya kalau ini tidak akan terlalu sulit ya, kalau yang baru lulus. Kenapa demikian? Karena kan mereka baru lulus, kemudian sudah punya data, ya tinggal menulis aja, kemudian dipublikasikan. Berbeda halnya kalau misalnya yang beberapa tahun itu sebenarnya punya publikasi tapi tidak mau mengurus gitu ya. Berbeda juga halnya semacam itu. Ya, jadi kalau saya dulu di mentoring sama senior-senior itu, saya memiliki 4 filing gitu, 4 filing. Jadi bidang 1 saya kumpulkan, bidang 2, bidang 3 dan bidang 4. Itu saya masukkan, setiap saya dapat saya masukkan dan langsung saya tulis gitu. Langsung saya tulis. Jadi itu ya, kalau di dunia dosen itu kan bisa dikatakan pekerjaan tidak akan pernah selesai-selesai. Jadi kalau kita menunda, nah pekerjaan itu kan semakin menumpuk. Jadi sebisa mungkin saya mencuri waktu untuk dari filing-filing yang saya kumpulkan itu saya tulis lagi di komputer saya, di laptop saya, semacam itu. Jadi ketika proses pengajuan itu lebih cepat. Kemudian rutin menghitung angka kredit. Nah, kalau menghitung angka kredit ini tentunya perlu bantuan sama senior. Jadi kita bisa, sebenarnya kalau kita ada yang kita baca dulu ya aturan yang berlaku ya. Kalau mungkin yang untuk ASN itu atau dosen-dosen DPK ya yang di swasta itu, yang ASN itu tentunya saat ini mengacu kepada Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Tetapi kalau untuk yang non ASN ya tetap masih mengacu kepada aturan Kemendikbud itu nomor 92 tahun 2014 itu. Ya masih mengacunya ke situ. Di mana informasi terdekatnya itu sekarang lagi akan ada perubahan gitu terkait dengan itu. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita menghitung angka kredit itu sebenarnya itu harus dibantu sama senior-senior. Jadi tahu bahwa kalau untuk mengajar itu 10 SKS pertama berapa, kemudian sisanya kelebihan SKS-nya berapa gitu ya, kalau maksimal 12 SKS. Kemudian untuk yang penelitian, yang publikasi, kalau misalnya publikasi di Sinta 1 dan 2 itu kumnya berapa, publikasi di Sinta 3 dan 4 kumnya berapa, 5 dan 6 kumnya berapa, internasional saja berapa, internasional bereputasi berapa, itu kemudian ada paten, buku gitu ya, itu harus dibantu ya. Kemudian ini yang penting, karena di dalam KUM itu yang kelima ini ya, karena di dalam KUM itu yang paling penting kalau saya ya, itu adalah publikasi. Jadi sebisa mungkin itu kita mempublikasikan paper-paper kita itu di memiliki nilai KUM yang besar. Gitu, syukur-syukur kalau bisa ke jurnal internasional. Tetapi kalau saran saya untuk yang baru, yang dosen pemula, yang dosen baru berkarya sebagai dosen, mungkin jangan dulu di internasional, ya gitu, jangan dulu di internasional karena tidak bisa loncat gitu loh, kecuali kalau yang lulusan S3 langsung dia ke lektor. Tetapi kalau yang S2 ya udah dia mentoknya ya di asisten ahli, seberapapun
seberapapun kum yang kamu hitung tidak ada lebihnya gitu. Karena untuk pengajuan pertama tidak dihitung lebihnya gitu. Nah, itu pun yang saya alami dulu semacam itu. Jadi, saya waktu itu menghasilkan satu publikasi jurnal internasional bereputasi, kemudian sisanya jurnal-jurnal nasional ya. Jurnal nasional tidak terakreditasi dan terakreditasi. Jadi, kelebihan banyak, ternyata kelebihan ini saya tidak bisa untuk ke kum berikutnya. Tetap saya harus mulai dari, karena saya lulusan S2 baru ke asisten ahli gitu. Ya udah, saya hanya cuma mendapatkan 150 kum itu. Ya udah dari 150 saya berangkat mau ke lektor berikutnya karena loncat kum gitu ya. Saya butuh kata 300 gitu. Jadi saya butuh 150 kum lagi gitu. Semacam itu. Nah, kemudian ke kum-kum berikutnya. Jadi, nah kalau sudah yang kedua itu sudah ada saving. Nah, gitu. Kemudian ini sih prinsip ya. Slow tapi but sure ya. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Jadi ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa sebisa mungkin kita harus mencuri-curi waktu ya. Mencuri-curi waktu terkait dengan bagaimana kita menyusun kum ini. Oke? Kalau Bapak Ibu suka dengan video ini, teman-teman dosen yang baru berkarir sebagai dosen, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalau ada yang mau dikomunikasikan atau yang mau dibuatkan videonya, bisa DM di Instagram saya atau komen di kolom komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.